Baik, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kalian berada pada pagi hari ini. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu tentang menggambar ilustrasi. Di mana minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar dalam menggambar model atau bentuk. Hari ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu menggambar ilustrasi. Mari bersama-sama kalian menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhirnya. Selamat menyaksikan. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu di bab 2 kalau di buku kita, tentang menggambar ilustrasi. Oke, judul kita yaitu menggambar ilustrasi. Nah, sebelum lebih dalam lagi masuk ke dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu tentang tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Ketiga, menggambar ilustrasi. Nah, ketiga hal ini kalian harus ketahui dan harus kalian dapat lakukan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian tentang ilustrasi. Ilustrasi awal mulanya berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrator, yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Nah, jadi pengertian ilustrasi adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah peristiwa. Nah, ini dia pengertian daripada ilustrasi. Dan ada juga pengertian menurut para ahli. Oke, saya buat di sini ada 4 orang pengertian menurut para ahli. Nah, ini kalian baca saja nanti, saya skip, saya sebut saja namanya. Pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu dari Rohidi. Oke. Yang kedua Sudarso. Yang ketiga Marta Thoma. Yang keempat Faris. Nah, ini dia pengertian menurut para ahli. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi ilustrasi. Nah, yang pertama fungsinya itu menarik perhatian. Yang kedua, memudahkan untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Ini adalah fungsi daripada ilustrasi. Akan tetapi fungsi ilustrasi dapat diartikan secara umum juga. Ada 3, yaitu fungsi ilustrasi secara umum. Yang pertama itu fungsi deskriptif, ekspresif, dan struktural. Nah, yang pertama fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif ilustrasi adalah menggantikan uraian mengenai sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat yang panjang. Ilustrasi tersebut bertujuan guna melukiskan sehingga dapat lebih cepat serta lebih mudah dipahami orang. Yang kedua, fungsi ekspresif ilustrasi adalah menyatakan, memperlihatkan sesuatu perasaan, maksud, situasi, gagasan, ataupun konsep yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang nyata sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ini dia fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analitis atau struktural, adalah suatu ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian-bagian dari suatu sistem ataupun benda atau suatu proses dengan detail agar lebih mudah dipahami. Ini dia 3 fungsi ilustrasi secara umum. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan daripada ilustrasi itu. Oke, tujuan ilustrasi adalah untuk menghiasi atau menerangkan cerita, tulisan, puisi, ataupun informasi yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya, berikut tujuan ilustrasi. 1. Ilustrasi bertujuan guna memperjelas informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Kedua,
bertujuan untuk memberi berbagai variasi dalam bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, memotivasi, serta para pembaca juga dapat dengan mudah untuk memahami pesan yang disampaikan. Tujuan yang ketiga, untuk memudahkan para pembaca dalam mengingat konsep serta gagasan yang disampaikan dengan melalui ilustrasi. Ini dia adalah tujuan daripada ilustrasi. Oke, sekarang kita masuk kepada ilustrasi. Tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian ilustrasi, pengertian menurut para ahli, fungsi ilustrasi secara umum, tujuan ilustrasi, dan sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis ilustrasi. Oke, jenis-jenis ilustrasi ada 5. Yang pertama yaitu kartun, karikatur, cerita bergambar atau komik, ilustrasi karya sastra, dan vignette. Nah, sekarang yang pertama yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang mempunyai bentuk lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Pada umumnya, gambar kartun banyak menghiasi komik cerita bergambar majalah anak-anak. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh gambar jenis ilustrasi kartun. Oke, kalian bisa lihat dan pasti kalian sudah pernah melihatnya, bahkan sering. Oke, selanjutnya kedua, gambar karikatur merupakan gambar sindiran atau kritikan yang dalam penggambarannya terdapat penyimpangan proporsi tubuh. Gambar karikatur biasanya ditemukan koran atau majalah. Nah, berikut bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri ini. Inilah dia gambar karikatur, yaitu penggambarannya bisa menyimpangkan proporsi tubuhnya. Kalian bisa lihat secara baik. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu komik atau cerita bergambar. Cerita bergambar atau komik yang diberi teks. Cerita ini bergambar menggunakan teknik gambar yang dibuat dengan dasar cerita dengan sudut pandang yang menarik. Nah, pasti kalian sudah pernah membaca komik. Kalaupun belum pernah, kalian bisa beli buku komik di toko-toko terdekat. Oke. Sekarang keempat yaitu ilustrasi karya sastra. Adalah berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Berikut ini gambarnya, itu di mana Bung Karno dan Bung Hatta sedang mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita. Oke, ini dia. Sekarang masuk ke dalam vignette. Adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam unsur gambar ilustrasi. Nah, unsur gambar ilustrasi ada 3, yaitu gambar manusia, hewan atau binatang, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita pertama bahas yaitu unsur gambar ilustrasi gambar manusia. Dalam menggambar ilustrasi manusia dibutuhkan sebuah penguasaan dan pemahaman proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik itu tubuh manusia dewasa ataupun anak-anak. Proporsi tersebut merupakan perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Yang dimaksud dengan anatomi adalah kedudukan susunan tulang secara otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung, menonjol tidaknya tubuh manusia yang dapat menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Gambar binatang. Ilustrasi binatang tidak jauh beda dengan menggambar ilustrasi manusia. Itu sudah saya jelaskan tadi, hampir sama. Oke. Ketiga, gambar tumbuhan. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan yang banyak ragam jenisnya, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak perlu digambar
secara detail, namun hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Akan tetapi untuk menggambar ilustrasi tumbuhan secara lengkap, tumbuhan digambar dengan detail dengan cermat bagian-bagiannya. Bisa kalian lihat pada contoh gambar berikut. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam proses menggambar ilustrasi. Nah, ada beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi sebagai berikut. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi, menentukan jenis gambar ilustrasi, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan objek gambar, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, ini dia proses menggambar ilustrasi. Nah, dalam materi ini tadi kita sudah belajar dan sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama yaitu tentang pengertian ilustrasi, pengertian menurut para ahli, fungsi ilustrasi secara umum, tujuan ilustrasi, jenis ilustrasi, unsur gambar, dan proses menggambar ilustrasi. Ini adalah garis-garis besarnya, dan ini semua materi yang sudah saya jelaskan daripada PowerPoint ini atau video ini. Saya berharap kalian mencatat ulang. Oke? Selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya berharap kalian dapat memahami dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan setiap tugas-tugas yang sudah saya berikan kepada kalian wajib dikerjakan. Oke? Dan jika kalian tidak mengerjakan tugas, maka nilai kalian akan saya buat kosong. Nah, demikian dan sampai jumpa. Tetap menjaga kesehatan kalian.